Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengaji kitabul fikhi alal madzhab al arba'ah. Kitab fikih madzhabul arba'ah pengarang Abdurrahman Al-Jaziri, ya, juz 1 tentang takbiratul ihram. Jadi saya baca kitabnya Madzhabul Arba'ah. Dalilu fardiyati takbiratul ihrami ajma'al muslimuna anna ala anaftitah as-sholati bidzikris bismillah ta'ala amrun lazimun la budda minhu. Jadi apabila kita sholat, semua orang Islam ijma atau sepakat bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat itu harus dibuka dengan bacaan takbir, sesuatu yang lazim, sesuatu yang wajib. Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Fala tasihu sholatun illa bihi. Apabila kita tidak mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat, maka sholatnya tidak sah, sholat kita tidak sah. Waqad waradat ahaditsun shahihatun tu'ayyidu dzalikal ijma'a. Ini apa itu hadis-hadis sahih menguatkan kesepakatan ulama ini. Beberapa hadis yang dasarnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya takbiratul ihram adalah fardu. Minha ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala miftahu sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu wa hadzal hadisu asahhu syai'in fi hadzal babi wa ahsanu. Hadis yang paling sahih pada bab ini dan yang paling bagus, paling hasan adalah bahwasanya takbiratul ihram itu adalah menjadi kesepakatan para ulama, orang-orang Islam, para ulama. Hadis yang sumbernya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembuka sholat adalah suci, yaitu wudu. Kita kalau mau sholat apapun, sholat wajib maupun sholat sunat harus berwudu, karena Allah adalah suci. Maka kita ketika berhubungan dengan Allah, yaitu sholat, maka harus dalam keadaan suci. Wa tahrimuha at-takbiru, memuliakan ketika kita sholat, yaitu takbiratul ihram adalah takbir itu sendiri, Allahu Akbar, menunjukkan Allah adalah yang paling besar. Kita memuliakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besar bukan dunia, yang besar bukan harta, yang besar bukan kekayaan, yang besar bukan semua yang kita miliki. Yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat berarti kita sesungguhnya ini adalah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahliluha at-taslimu, kemudian yang menjadi tahlil, yang menjadi apa itu pemisah sholat dan tidaknya ketika kita melaksanakan ibadah adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sholat kita sudah selesai. Karena itulah yang jadi aqwalun wa af'alun mubtada'atun bit takbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Suatu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram
dan diakhiri dengan salam. Itulah namanya sholat. Rangkaian sistem dari pertama mulai takbir sampai seterusnya sampai selesai salam, itulah yang dinamakan sholat. Jadi apabila salah satunya dari rukun sholat itu kita tinggal, maka semua sholat kita pada satu waktu yang kita kerjakan maka pun menjadi batal semua. Ini adalah hadis yang paling sahih pada bab sholat fardu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Waqad istadalla ba'duhum ala fadiyati takbiratul ikhrami biqauli ta'ala wa rabbaka fakabbir. Sebagian ulama mengambil dalil bahwasanya takbiratul ikhram adalah menjadi fardu yang harus kita kerjakan ketika sholat, tidak boleh ditinggal. Apabila ditinggal maka sholat kita batal. Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabbaka fakabbir, dan hanya kepada Tuhanmu maka agungkanlah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajul istidlali ana lafdhu fakabbir amrun wa kullu amrin lil wujub. Setiap perintah adalah menunjukkan wajib, maka di situ yang kita ambil, dalil yang kita ambil wa rabbaka fakabbir, maka mengagungkan Allah, yaitu takbir, namanya takbiratul ikhram, maka hukumnya adalah wajib, tidak boleh diganti dengan lafal yang lain. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahul Kabir, itu juga boleh. Tidak boleh ya Allahul Kafi, Allahul Malik, semua tidak boleh. Karena ketika mengawali kita semua hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat, kita semua dalam keadaan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yajibu at-takbiru walam yajib at-takbiru illa fi sholati bi ijma'il muslimin. Takbir ini hanyalah wajib ketika melaksanakan sholat sesuai dengan kesepakatan orang-orang Islam, para ulama. Fadalla dalika anna takbiratul ikhrami fardun. Hal itu menunjukkan bahwa takbiratul ikhram adalah hukumnya adalah fardu. Itu menjadi ijma, kesepakatan para ulama. Wa ala kulli halin falam yukhalif ahadu minal ulama'il muslimina fi anna takbiratul ikhrami amrun lazimun la tasihhu sholatu bidunya sawaun kanat fardhon aw sawaun kanat fardhon aw syarton. Apakah itu dikerjakan maka sholatnya akan menjadi sah bila melaksanakan takbir. Jika tidak melaksanakan takbiratul ikhram maka tidak sah. Dikatakan oleh para ulama, sebagian ulama yang beda pendapat, bahwasanya takbiratul ikhram adalah suatu perkara yang wajib, yang tidak sah. Sholat tidak sah tanpa dengan takbiratul ikhram. Baik itu yang mengatakan fardu, takbir itu mengatakan fardu, ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan syarat. Ada ulama yang mengatakan fardu, ada ulama yang mengatakan syarat. Tetapi para ulama sepakat bahwasanya takbiratul ikhram tidak boleh ditinggal karena itu adalah termasuk wajib. Dalam kitab Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, takbiratul ikhram itu hukumnya adalah fardu. Maka apabila hukum fardu ditinggal ketika takbiratul ikhram, maka ketika ditinggal maka sholatnya adalah batal. Ini menyangkut takbiratul ikhram. Kemudian yang kedua adalah menyangkut niat. Niat ini sangat penting. Di dalam kitab ini
Sohifah 209 kita Madzhabul Arba'ah disebutkan. Apa sih sebenarnya niat itu? Apa bedanya antara takbir dengan niat? Kalau takbir berarti kita mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Allah adalah yang paling besar. Kita mengagungkan Allah, itu adalah fardu. Niat juga fardu. Hanya antara takbir dengan niat itu bersamaan. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, bersamaan itu pula kita mengagungkan Allah. Bersamaan itu pula kita harus berniat kita ketika melaksanakan sholat. Sebenarnya niat itu apa sih? Di sini disebutkan pada kitab Madzhabul Arba'ah juz 1 Shahifah 209. Fa'amma makna niyati fahuwa azmul qalbi ala fi'lil ibadati taqarruban ilallahi wahdahu. Niat adalah yaitu hati yang tujuannya mengerjakan ibadah sholat untuk atau tujuannya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contohnya ya, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmum. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita takbiratul ihram, mulai dari mengangkat tangan sampai selesai, maka niat itu harus kita hadirkan pada hati kita masing-masing. Paling singkat niatnya begini. Niat ingsun sholat fardu makmum karena Gusti Allah taala. Niku pun sah. Nah jenengan makmum nggih. Nek mboten makmum Allahu Akbar. Niat ingsun salat maghrib krana Allah taala niku sampun sah. Sampun sah dalam arti niat yang paling singkat. Niat yang paling lebih sempurna lagi, niat ingsun salat maghrib 3 rakaat, tambahi 3 rakaat madhep kiblat. Ada makmum karena Gusti Allah, itu yang paling lengkap. Ulama itu selalu mengajarkan yang paling bagus, yang paling sempurna. Mulanya ketika kita melaksanakan setiap hari, ya kita usahakan yang paling sempurna, niat yang paling lengkap seperti itu tadi. Apalagi kita mengajarkan anak-anak kita ya di TPQ, di sekolah, di madrasah, di mana-mana ketika kita mengajarkan, ajarkanlah yang paling sempurna, ajarkanlah yang paling baik, yang paling lengkap. Wa in syi'ta qulta an-niyatu ya al-iradatu al-jazimatu bihaitsu yuridu al-musolli ayyadhiya sholata lillahi ta'ala. Ya, apabila kamu menghendaki seperti ini, kira-kira seperti ini. Niat adalah keinginan yang mantap. Seorang musolli atau orang sholat melakukan keinginan yang mantap, yang pasti atau yang mantap, untuk melaksanakan sholat, tujuannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan yang lain. Apabila tujuan yang lain, maka sholat kita tidak sah. Terus kalau tujuan yang lain gimana Pak? Ini ada rinciannya. Falau natoko bilisanihi biduni ayat syida as-sholata biqalbi fa innahu la yakunu musollian. Apabila seorang ketika sholat mengucapkan ya niat, tetapi di dalam hati tidak ada niat untuk melaksanakan sholat, sama sekali tidak ada niat dalam hati, dilisankan, tetapi ketika takbiratul ihram tidak ada niat sama sekali, maka orang tersebut bukanlah seorang dianggap orang yang melakukan sholat, berarti sholatnya batal. Contoh nih, kita semua, jenengan semua sholat Allahu Akbar, tetapi ketika takbiratul ihram, di saat takbiratul ihram hati kita tidak ada niat sama sekali, maka sholat kita adalah batal. Ngoten nggih? Wa makna dzalika anaman sholali gharadin dunyawiyin ka ayyam daha indan nasi
bihaitsu la yumdah bitarki sholati fa inna sholatahu la tasihhu. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya apabila seseorang melakukan sholat dengan niat duniawi, motivasinya adalah motivasi duniawi. Saya sholat supaya rezeki saya banyak, saya sholat supaya rezeki saya lancar, saya sholat supaya saya kaya, saya sholat supaya saya dapat suami cantik, saya sholat supaya dapat istri cantik, saya sholat supaya saya dapat jabatan. Ini namanya tujuan duniawi, gharadin dunyawiyin, tujuan duniawi. Seperti halnya seseorang sholat dengan niat ingin dipuji. Apabila tidak dipuji maka dia tidak meninggalkan sholat. Maka termasuk sholat orang tersebut adalah tidak sah. Karena sholatnya termasuk motivasinya adalah motivasi dunia, ingin jabatan, ingin pangkat, ingin harta, ingin suami, ingin istri, ingin semuanya yang menyangkut dunia. Karena motivasi sholatnya adalah dunia, maka sholatnya termasuk fa inna sholatahu la tasihhu, sholatnya tidak menjadi sah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kada idza sholat liyat faro bimalin au jahid au yahsula ala syahwatin minasyahwati fa inna salatahu takunu batilatan. Begitu juga apabila seseorang muslim melaksanakan sholat dengan tujuan harta atau dengan tujuan pangkat atau dengan tujuan supaya hasil keinginan atau syahwat-syahwat duniawi, maka semua sholatnya termasuk sholat yang batal, sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ala nasi ayyafhamu hadal makna jahidan. Maka kita semua supaya memahami makna sholat sesungguhnya dengan baik, yaitu niat melaksanakan sholat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadraku anaman qasada bi sholati gharadan minal aghradi ad-dunyawiyati fa inna sholatahu taqaubatilatan. Maka dapat diketahui di sini bahwasanya seseorang yang sholat dengan tujuan dari beberapa tujuan duniawi, ingin hartanya banyak, ingin kekayaannya banyak, ingin hartanya melimpah, ingin pangkat, ingin jabatan dan seterusnya, sholatnya tujuannya adalah duniawi, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholatnya termasuk sholat yang batal. Tidak hanya sholat batal, wa yu'aqabu alaiha iqabal muraina al mujrimina. Dan orang yang melaksanakan sholat dengan niat duniawi, maka termasuk dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama halnya disiksa orang-orang yang pamer amal ibadah sholat, yang pamer bukan karena Allah, orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin. Dan mereka semua tidak diperintah kecuali untuk menyembah tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan, yaitu dengan memurnikan agama. Maka di sini kita semua harus bisa menjaga sholat kita supaya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena urusan dunia, bukan karena kepentingan dunia, bukan karena tujuan-tujuan dunia, tetapi karena semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasilu anna ma'naha amrayna ahaduma iradatu sholati
wal azmu ala fi'li lillahi ta'ala wahdahu biduni sababin akhara la yaqra la biduni sababin akhara la yuqiruhu din. Maka di sini disimpulkan bahwasanya yang kita kerjakan ibadah sholat hanyalah tujuannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tanpa dengan niat yaitu sebab-sebab yang lain yang tidak ditetapkan oleh agama Islam. Sanihima hudurul qalbi wa adam istighali bitafakuri amrin min umuri dunya. Ketika kita yaitu sholat, maka kita semua adalah hati kita supaya hadir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berpikir urusan dunia, tanpa berpikir ketika sholat, tidak berpikir kerja, tidak berpikir pekerjaan, tidak berpikir urusan duniawi, tidak berpikir urusan uang, urusan profesi dan seterusnya. Ketika kita sholat, supaya kita total bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita supaya hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa amal amrul awwal fa innahu la budda min sholati. Ketika sholat maka kita semua harus tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa amal amru sani fa innahu laisa syartan fi sholati. Khudurul qalbi, hati yang hadir tidak menjadi syarat, ya, tidak menjadi syarat sahnya sholat. Ketika kita sholat, maka yang paling sempurna adalah hati kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita tidak bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat kita pun sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bisa sempurna. Karena sah tapi tidak bisa sempurna, yang diterima sholat kita adalah sholat ketika kita semua hati kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten nggih? Hukmun niyati fi sholati al-mufradati wa ma hukmun niyati fi sholati faqad ittafaqal a'immatu al-arba'atu ala anna sholata la tasihhu biduni niyatin. Semua imam empat, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Ibnu Hambal, semua sepakat bahwasanya sholat tidak sah tanpa niat. Ketika kita sholat, maka hadirkan niat. Ketika kita takbiratul ihram, maka kita harus hadir niat kita. Apabila kita tidak hadir niat kita dalam hati kita, maka sholat kita tidak sah. Ini menunjukkan bahwasanya kita semua dilatih untuk bisa hadir, hati kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lisan kita ucapkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hati kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sholat kita, mulai dari takbiratul ihram sampai selesai. Kita harapkan semua yang kita lafalkan maka juga harus hadir di dalam hati. Contohnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di dalam hati kita, di dalam lisan kita mengucapkan seperti itu, di dalam lisan kita adalah hati kita mengucapkan Maha Suci Allah yang maha tinggi dan dengan pujinya. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika ruku kita mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita dalam hati kita juga zikir qalbi, yaitu zikir secara hati Maha Suci Allah, ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha Suci Allah yang yang sangat agung dan dengan pujiannya. Ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, hati kita harus hadir bahwa kita semua ini adalah hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mensujudkan seluruh anggota badan kita. Maha Suci Allah yang maha tinggi dan dengan segala pujinya. Sujud ini menunjukkan kita semua adalah merendahkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita semua hidup ini adalah untuk bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa sholat kepada Allah Subhanahu wa
ta'ala. Maka sujud ini termasuk yaitu anggota, termasuk rukun sholat yang paling utama. Rukun sholat yang paling utama adalah sujud. Maka apabila kita melaksanakan sujud, aksiru bikasrati sujudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, perbanyaklah kalian semua untuk bisa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hakikat tujuan kita, hakikat hidup kita adalah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat hidup kita tujuannya adalah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu namanya mengucapkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Itlaqul juz wa iradatul kul dalam ilmu balaghah. Mengucapkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Aksiru bikasrati sujudi, perbanyaklah kamu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya perbanyaklah kamu sholat. Di situ sholat itu ada sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ menunjukkan anggota kita yang paling baik ketika sholat adalah ketika kita melaksanakan sujud. Sujud adalah yang paling utama. Maka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyaklah tahajud, perbanyaklah duha, perbanyaklah jamaah, perbanyaklah qobliyah ba'diyah, perbanyaklah sholat tasbih, perbanyaklah sholat witir, perbanyaklah sholat duha dan seterusnya. Itu namanya kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila semuanya kita kerjakan, maka kita termasuk orang yang bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita orang yang ahli sujud dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.